Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita teruskan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya seorang ulama besar Al-Imam Abi Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau bercerita tentang asbab musabbab disusunlah kitab tersebut, Risalatul Mu'awanah. Kata beliau, telah mendorong kepadaku untuk mengikuti daripada perintah yang begitu agung dan yang memantapkan kesenanganku di dalam berjalan untuk menghasilkan satu janji yang mulia yang diterangkan di dalam ayat-ayatnya, hadis-hadisnya yang telah sebagian kita bahas di pertemuan yang lain. Apa? Soal minas sadah. Saya diminta salah satu saudara dari sadah, dari para pemimpin, daripada cucunya Nabi, sadiqin fil iradah, yang mereka permohonannya sadiq, bukan main-main, benar-benar terdorong, terdasari karena Allah. Salikin lisabil sa'adah, yang dia menempuh suluk kepada jalan keberuntungan. Apa yang dimohon? Supaya aku menulis untuknya satu wasiat, yang dengan wasiat ini yatamassak biha, dia akan berpegangan dengan wasiat tersebut, akan dibuat sandaran untuk kehidupan sehari-harinya. Fa'ajabtuhu, maka aku kabulkan daripada permohonannya. Kenapa? Tadi raghiban fima taqaddam, saya berharap, saya merasa senang terhadap apa yang telah kita bahas lewat, yakni imtisalil amr, mengikuti perintah, mendapatkan pahala daripada Allah dengan menyebarkan ilmu dan menolong terhadap agama Allah. Semoga dengan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala berada di dalam hajatku, memberikan kekuatan kepadaku seperti apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhih kana Allah fi hajatih. Siapa orangnya berada di dalam hajatnya seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan berada di dalam hajat kita. Allah fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Allah akan berada dalam pihak seseorang, akan menolong kepada seseorang jika orang itu menolong kepada saudaranya.
kepada salah satu hamba Allah yang lain. Jadi ada orang pengen dituliskan satu wasiat, yang dengan wasiat ini dia buat pegangan hidupnya untuk meluruskan cara berjalan, cara pemikiran, cara ibadahnya. Maka aku, kata Imam Haddad, Habib Abdullah Haddad, meminta ampun kepada Allah. Dan bukan berarti aku berkata bahwa seluruh niatku hanya tertuju dengan tujuan yang hasanah. Tidak. Aku sadar siapa aku. Dalam diriku masih ada syahwat. Dalam diriku masih ada nafsu. Ya, masih ada kepengen mendapatkan bagian-bagian duniawiyah. Bagian-bagian daripada untuk nuruti nafsu yang begitu samar di dalam hati. Jadi maaf, kita ini kadang-kadang sering numpang, memurnikan niat di dalam hal baik, membela agama Allah, itu bukan hal yang mudah. Nafsunya numpang pengen terkenal, nafsunya numpang pengen dapat materi secara urusan duniawi, numpang. Maka sekelas beliau Al-Imam Haddad mengatakan seperti itu. Bukan berarti aku sudah bersih niatku di dalam menyusun ini risalah, ini kitab. Karena memang masih ada. Bagaimana enggak Nabi Allah Yusuf alaihissalam, seorang nabinya Allah, beliau berkata dalam Al-Quran, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammarah bisu. Sungguh saya ini belum bisa lepas diri daripada ajakan-ajakan nafsu saya. Inna nafsal amarah bisu. Nafsu itu setiap saat yang ngajaknya buruk. Ya, dia numpang di banyak hal, numpang di dalam ibadah, numpang di dalam menolong orang, numpang dalam membantu seseorang, bahkan numpang di saat membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak numpang. Di zaman Bani Israel ada orang punya kitab. Kitabnya tersebar ke seluruh dunia. Ma bainal masyriq wal maghrib. Bumi ujung timur sama ujung barat. Pada saat itu nggak ada kecanggihan seperti sekarang. Berarti apa? Oh, saking masyhurnya, saking terkenalnya, sehingga ternyata endingnya Allah turunkan wahyu kepada Nabi di zaman tersebut supaya disampaikan seorang yang ngarang kitab itu. Apa kata Allah? Sampaikan kepada dia, mu'alif, si penyusun kitab, seorang yang pandai itu. Apa katanya Allah? Kenapa engkau menyebar di tanahnya Allah, di bumi ini, dengan kemunafikan kamu? Jadi ada tendensi, ya benar, ada tendensi, nggak murni karena Allah. Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik. Ya, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa man yarju liqa'a rabbih, yang merasa yarju, berharap, liqa'a rabbih, pengen berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, selalulah beramal saleh, daripada ibadah, daripada sholat, baca Quran, membantu agama Allah, berdakwah, menyampaikan ilmu, belajar, mengajar, dan yang sebagainya. Tapi apa? Wala yusyrik, jangan memasukkan, menyekutukan bi'ibadati rabbih, di saat dia beribadah, menyembah kepada Allah, membantu Allah, ahadan, seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada tendensi nggak murni, sehingga seorang nabi itu memanggil itu mu'alif, seorang yang ngarang kitab itu. Masya Allah. Alhasil, inna nafsal amarah bisu. Kita ini belum bisa melepaskan diri daripada omongan-omongan daripada nafsu. Nafsu terus dan terus memerintahkan kepada su, illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim, kecuali mereka yang dapat rahmat daripada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat salaf, orang-orang saleh,
mereka yang sudah terdidik oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Sayyidina Al-Imam Ali bin Abi Thalib, misanan Nabi, menantu Nabi, sahabat pilihan Nabi, orang yang dinyatakan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah, serta mencintai Allah serta mencintai Rasulullah SAW. Seseorang yang perbuatannya tercatat di dalam Al-Quran. Iya. Beliau dikatakan wa yut'imuna ta'am ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira. Itu mereka, kata Allah, yang dimaksud Sayyidina Ali satu keluarga. Wa yut'imuna ta'am, dia telah membagi-bagi makanan ala hubbih, pada dia masih butuh, masih senang, sangat membutuhkan pada itu makanan, tapi dia bagi-bagi makanan. Miskinan wa yatiman wa asira, anak miskin, orang yatim, wa asira, seorang budak, seorang tawanan. Kemudian apa kata Allah? Dia bagi-bagi makanan padahal dia sangat butuh. Maka ahli tafsir menjelaskan saat itu Imam Ali sedang puasa. Kenapa puasa? Karena putranya sakit berhari-hari. Maka ada orang menganjurkan pada beliau untuk bernazar supaya diberi kesembuhan dengan berpuasa. Beliau puasa. Ketika mendekat daripada berbuka, makanan yang siap untuk dibuat berbuka ditaruh di depan beliau. Mau makan, nunggu maghrib, ada orang ketuk pintu. Kata beliau, siapa itu? Maka dilihat orang miskin, mengatakan saya butuh makan dan sebagainya. Beliau memberi contoh, makanan beliau dikasihkan. Maka keluarga yang lain, istri beliau, Sayyidatul Fatimah, Hasan, Husain, dikumpulkan, dikasihkan sama orang miskin. Dan beliau harus berbuka dengan air. Hari berikutnya sama, mau makan untuk berbuka, ada ketukan pintu lagi. Maka dilihat siapa? Yatim, seorang yatim. Maka beliau memberikan contoh. Yang lain pun mengikuti, diberikan. Hari ketiga sama juga. Hari pertama, kedua, ketiga beliau cuma buka dengan air. Ya, apa dasar mereka? Padahal beliau Imam Ali memberikan dengan seluruhnya. Maka Allah meneruskan daripada ayat tadi, wa yut'imuna ta'am 'ala hubbih miskinan wa yatiman wa asira, innama nud'imukum liwajhillah. Hanya saja kami, yakni Sayyidina Ali, nud'imukum, kasih makan kepada kalian liwajhillah, karena zatnya Allah, karena ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap daripada kalian jazaan, balasan, wala syukura, ucapan terima kasih, tidak sama sekali. Ini memang sudah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terus terang masih berat. Iya, kita masih banyak hal, ada tendensi, ada keinginan tertentu. Kita dekat pada fulan, punya banyak niatan. Kalau saya ada hajat, saya dibantu. Kalau saya ini, saya akan bantu, dan seterusnya. Hakikatnya kita kadang-kadang menyampaikan ilmu dan yang lain sebagainya. Ya Allah, berarti benar kata beliau Imam Haddad bahwa kami tidak merasa seluruh tujuan kami dalam mengarang kitab ini Allah. Saya khawatir ada yang masuk daripada nafsu yang begitu samar. Ada yang masuk daripada keinginan, daripada materi duniawiyah. Ada tujuan-tujuan daripada nafsu. Maka daripada itu, ya, fan nafsu adwun wal adu la yu'man. Nafsu itu selamanya musuh kita. Yang namanya musuh, hati-hati, jangan Anda ngerasa aman kepada musuh. Namanya musuh. Lihat Nabi kita Muhammad SAW dengan sahabatnya, beliau kerahkan tenaga, kekuatan, menguji keimanan para sahabat. Harus berperang melawan orang kafir 3 kali lipat dengan senjata seadanya, perbekalan yang begitu kurang. Sampai ketika Nabi melihat pasukannya berangkat mau perang, ada yang lapar. Berangkat mau perang, ada yang punya pakaian gak layak perang. Berangkat mau perang, gak punya sandal. Nabi angkat tangan, ya Allah, ini perang pertama itu, perang Badar. 313 melawan lebih. 3 kali lipat 950, ada kata 1000.
Tapi setelah terjadi perang yang begitu hebat, yang sengit, yang menghabiskan tenaga, Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Tahukah kalian sahabatku, alhamdulillah kita telah selesai peperangan yang kecil, yang ringan, yang mudah menuju peperangan yang besar. Wah, ini kalau sama dari sahabat yang keliling langsung. 313 Kanjeng Nabi lawan 950, 3 kali lipat. Kita perbekalan seada-adanya. Banyak yang jalan kaki, ini perang, lawannya lengkap. Setiap saatnya beleh onta dan sebagainya untuk pesta. Dan banyak daripada mereka mantan-mantan pakar dalam peperangan. Itu Anda katakan perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang apa lagi ya Rasulullah? Maka beliau katakan jihadun nafsu, memerangi nafsu. Kalau itu memerang memang sekilas terasa berat, tapi beratnya kan pakai waktu. Tapi yang namanya nafsu setiap saatnya, ya dimanapun berada. Apakah Anda sedang menghadap Al-Quran, Anda sedang menghadap kepada Allah, atau selainnya, apalagi dalam keadaan tidur, nafsu terus. Ya Allah. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, a'da aduwik nafsukallati baina janbek. A'da aduwik bukan sekedar musuh. Ya, musuh terberat musuh kamu ternyata bukan orang luar, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, bukan mereka yang bukan satu negara dengan kita. Apa? Siapa? Nafsu kallati baina janbek, nafsu yang ada pada diri kamu sendiri. Itu musuh terbesar. Sehingga para ulama mengatakan tawakki nafsaka la ta'man ghawailaha. Hati-hati. Ya, berhati-hatilah, jaga diri, jaga nafsu kamu. La ta'man ghawailaha. Jangan kamu merasa aman daripada tipuannya. Nafsu itu tipuannya hebat sekali. Dia kemas nafsu dunia dengan kemasan ibadah. Makanya digambarkan betapa banyak amal secara surah dunia, tapi ternyata akhirat. Tapi sebaliknya juga banyak amal secara surah adalah akhirat, tapi ternyata dunia. Iya. La ta'man ghawailaha. Jangan merasa aman daripada tipu muslihatnya. Fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Sesungguhnya nafsu lebih buruk dan lebih berat menghadapi daripada 70 setan. Wah, nafsu ini berat. Allahumma adhimni rusdi wa a'idhni min syarri nafsi. Ya Allah, berikan kepada kami ilham, alhimna rusdana. Berikan kepada kami ilham untuk kami mendapatkan hidayah ya Allah, petunjuk ya Allah, dan selamatkan kami daripada keburukan nafsu kita sendiri. Amin Allahumma amin. Maka daripada itu, kalau kita berbicara tentang nafsu, masya Allah, ini berat. Ya, akan tetapi harus kita menandangi, mengerjakannya dengan ilmu. Karena ilmu itu berat nur cahaya. Kalau Anda tidak pakai ilmu, seperti Anda berjalan di kegelapan malam tanpa pakai cahaya. Mudah sekali salah faham. Yang Anda anggap aman ternyata tidak aman, Anda injak dan seterusnya. Jadi perlu dengan ilmu. Jangan dengan ilmu. Ahlu ilmu kadang aja masih tertipu. Bagaimana kalau mereka yang nggak punya ilmu? Masih ada orang gurur. Apa itu gurur itu? Tertipu. Waman bil akhsarin a'mal. Allah mengatakan waman siapa? Bil akhsarin, orang yang paling merugi. Orang yang paling paling banyak menyesal amalnya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum wa kanu yahsabun annahu yuhsinuna sun'a. Mereka cara berjalannya keliru, cara menuju Allahnya salah. Iya. Berangkat menuju Allahnya salah, dol. Tapi apa? Dia menyangka dia udah benar. Kalau ada orang menuju Surabaya, dalam perjalanannya dia salah jalur,
Harusnya ke utara, dia mungkin ke selatan. Kalau segera sadar, akan segera balik arah. Ini enggak segera sadar. Harusnya 4 jam nyampe Surabaya, tapi akhirnya 4 jam nyampe mana? Nyampe Solo nanti ya. Enggak segera sadar. Kalau segera sadar, alhamdulillah. Ada lagi orangnya keliru, disadarkan, emosi tambahan. Pak, kemana? Surabaya. Kok arahnya Tulungagung, Galek, Ponorogo? Wis tak, juga kan ngomong. Hah? Gelut piye? Dia ngomong malah tidak gelut. Kalau ada orang tersesat, dibenarkan, alhamdulillah, terima kasih, masya Allah, enak ini. Kalau ada orang menyesatkan diri, ya apa cara membenarkan? Halo, Pak kemana? Surabaya. Kok naik bis yang jurusan Ponorogo? Rasaku kan ngomong. Sirku, apa bahasa Jawa? Sakarepku. Menyesatkan diri, ya apa cara ngomong? Lihat ini, masya Allah. Waliyatubillah min tadi. Jadi banyak orang yang maghrur, orang yang gurur, tertipu. Dia menyangka, ya berhasil, dia merangka. Ini sudah entar lagi panen, entar lagi dekat sama Allah, entar lagi kaza-kaza. Menyangka dia udah benar, ternyata keliru. Waliyatubillah min dzalik. Ya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kalau Anda lihat dalam kitab-kitab orang-orang yang tertipu. Ada di antara mereka sibuk menyampaikan ilmu. Dia ditipu dengan hanya fadilah jadi ulama. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Hadis-hadis yang angkat sebagai seorang ulama, ayatnya dan sebagainya. Dia lupa dengan beberapa ayat. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali amarah Allah kepada orang an taqulu, ngomong, ngajak, punya ilmu tapi dia enggak pernah amalkan daripada yang dia omongkan. Dia lupa dengan ayat ini. Dia lupa dengan hadis Nabi. Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Paling dahsyatnya azab besok di hari kiamat orang yang punya ilmu namun Allah tidak berikan manfaat kepada ilmunya. Dia enggak ngerasa ini. Dia pikir selama ini dia terus membela Allah, tapi ternyata membela nafsunya. Kamin da'in yad'u ilal hawa wa tabi'ah. Betapa banyak orang itu ngajak kepada hawa wa tabi'ah, ngajaknya kepada nafsunya, kepada wataknya. Akan tetapi wa yad'i annahu yad'u ila dini wasyariah. Dia mengaku, dia merasa kalau dirinya sedang ngajak orang kembali kepada agama wasyariah dan syariat agama. Padahal dia ngajak orang kepada wataknya, kepada nafsunya. Dia buat orang bukan semakin mengagungkan kepada Allah, tapi mengagungkan pada dirinya. Waliyatubillah min dzalik. Banyak ini terjadi. Oleh karena daripada itu benar-benar perhatikan nafsu kita. Kemana? Sudah murnikah kita karena Allah? Tapi ingat ya, maaf, jangan kemudian Anda, saya belum murni karena Allah, berarti saya nggak berangkat dulu ya. Halo, kalau Anda berdakwah, mengajar, belajar, menyebarkan ilmu, cari ilmu, ngentain murni karena Allah, kira-kira kapan budale? Halo, kapan budale kira-kira? Ya berarti mungkin, akan tapi kita terus tambah ilmu, tambah wacana, semakin bersih, semakin murni, semakin kita lihat bagaimana Al-Imam Ali, kita lihat bagaimana al-ulama fulan, Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika perang dihadapkan pada musuhnya, berusaha dia untuk membunuh musuhnya juga demikian. Di saat mampu telah melepaskan senjata musuhnya daripada tangannya, tinggal belum mengayunkan pedangnya, diludahi sama musuhnya, maka ditahan beliau, ditahan pedangnya, nggak jadi untuk diayunkan, untuk dibunuhkan. Kalau kita ya apa kira-kira? Tambah kita habisin. Maka dikatakan, ya Imam, ya Ali, kenapa tidak bunuh saya? Bukankah kamu punya kesempatan besar? Apalagi di saat saya ngeludahi wajah kamu? Maka kata beliau, kalau pertama tadi saya karena Allah, tapi setelah ludah itu kena muka saya nuntut karena diri saya tidak mau itu. Saya tidak mau mengalirkan darah karena membela diri saya, bukan karena membela Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai seperti itu. Ini para ulama, para sahabat, orang-orang yang dididik Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Maka daripada itu, beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam memulai pembahasan kitab beliau selalu beliau mengatakan wa'alaika, dan hendaknya bagimu. Apa yang dimaksud? Beliau bukan mengatakan alaika itu diri kamu kalian, tapi dirinya beliau sendiri. Paham di sini? Bukan sekedar ngomongin orang lain, tapi dia ngomongin diri sendiri. Dan tentunya adalah saudaraku yang meminta untuk dikarangkan satu kitab, atau siapapun yang mungkin mengkaji daripada kitab tersebut. Maka kalimat ini sebenarnya ada kalimat yang begitu hebat. Kata-kata wa'alaika itu hendaknya bagi kamu, itu tidak berarti setiap yang mendengarkan, belum menghitopi. Iya, beliau mendakwai beliau diri sendiri. Jadi hendaknya mungkin kita di saat menyampaikan petuah yang baik kepada orang, kita bukan niatnya nasihati orang lain, tapi apa? Yang paling utama kita nasihati diri kita sendiri. Ini lebih mengena ini. Karena belum merasa bahwa beliau merasa apa ini? Merasa belum bisa bersih murni daripada sesuatu ajakan daripada nafsunya. Ya Allah. Berarti kalau beliau setiap memulai kitabnya mengatakan wa'alaika, yang dimaksud adalah beliau sendiri atau mungkin siapapun yang mendengar daripada nasihat beliau seakan-akan menyatakan bahwa beliau benar-benar belum bisa mengamalkan semuanya. Ini bentuk tawadhu. Ya, ini bentuk apa tawadhu? Man tawadhu'a rafa'allah. Orang yang tawadhu justru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena beliau teringat satu ayat, atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Atamurun, apakah hendak kalian memerintahkan an-nasa manusia bil birri untuk berbuat baik, wa tansawna anfusakum, tapi kau lupakan pada diri kamu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu baca kitab. Kamu tahu isi hukumnya, kamu tahu arahannya, kamu tahu petunjuknya. Ya, kamu tahu irsyadnya, kamu tahu cegahannya, kamu tahu motivasinya. Afala ta'qilun? Apakah kamu enggak mau berpikir? Apakah kamu enggak mau benar-benar menghayati? Jadi kalau cuma kita ngajak orang baik tapi lupa pada sendirinya, waliyadzubillah min dzalik. Nabi pernah menceritakan keadaan orang di neraka. Apa kata beliau? Yu'mar bil alim ilan nar. Nanti di hari kiamat orang berilmu itu digiring masuk pada neraka Allah. Orang berilmu kok digiring masuk neraka Allah? Mungkin kita jadi ngerti agama, mungkin kita jadi bisa semakin taat, mungkin kita jadi semakin pengen mendapatkan ridho Allah, takut dengan dosa karena sebab dia orang alim. Kok dia diperintahkan masuk neraka? Fatandaliku aktabuhu, maka dia dibelenggu dengan usus-ususnya. Fayadur biha finnar kama tadur himar birha, maka dia muter dengan itu usus di dalam api neraka seperti himar di saat digunakan untuk alat giling, dia muter terus. Fastami alih alunar, maka melihat ada orang disiksa dengan aneh, dengan siksa yang pedih seperti ini. Penduduk neraka yang lain ngumpul. Sama di satu kampung ada satu aneh, maka ngumpul melihat. Satu ya, ngumpul. Fayaqulun ma balul ab'ad. Apa yang sedang terjadi nih? Orang yang begitu jauh dari rahmat Allah. Apa yang terjadi? Qad adzana ala mabina. Keadaan dia disiksa dalam neraka menambah siksa kepada kami. Apa ini? Siapa dia? Siksanya kok begitu hebat sekali. Fayaqul innal ab'ad kana ya'muru bil khair wa la ya'tih wa yanha 'anil syarr wa ya'tih. Yang kamu lihat orang yang terjauh, paling jauh daripada rahmat Allah, dia adalah orang sewaktu hidup di dunia semangat ngajak orang baik tapi enggak pernah ngerjakan.
semangat melarang daripada kemungkaran, dia ada di pertama kali dalam itu perbuatan mungkar. Waliyadzubillah min dzalik. Keadaannya menyiksa penduduk neraka yang lain. Bagaimana jenis siksaannya? Bahkan dikatakan mereka al-alimu alladzi ya'lam wa la ya'mal masalul fatilah tudhi'u lin-nas wa tahriku nafsaha. Nabi menggambarkan orang itu kalau punya ilmu, ya, kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya seperti fatilah, sumbu. Kalau ada satu dimar lilin, ada sumbunya. Tahu sumbu ya? Apa sumbu ini? Ya sumbu bahasanya, gitu. Ada sumbu. Apa itu sumbu? Kata Nabi, tudik linnas, dia terbakar api, keluar cahaya, ada orang banyak ngambil manfaat. Ada yang baca kitab di dekatnya, ada yang mungkin dondom, ada mungkin aktivitas, banyak kasih manfaat sama orang lain. Wah ya tahrik, tapi dirinya sendiri terbakar. Ya. Dulu kami waktu masih muda, kita belum rumah tangga, kita kaji masalah head itu kan penting sekali untuk anak-anak muda. Kami mau berdakwah masuk di SMP. Anak SMP itu kan usia remaja baru head ya. Kalau dia nggak bisa membedakan antara darah head, darah nifas, darah istihadah dan sebagainya, nanti rusak sholatnya. Kami mau berdakwah ke situ. Kami coba diskusi dulu kami sama punya guru, beliau Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf. Kita mau dakwah gini Ustaz, masuk ke masalah head dan sebagainya. Apa kata beliau? Ente kawin dulu, rapi dhisik. Lagi kon ngajar. La tufid annas wa anta tahruk. Jangan kamu kasih manfaat manusia tapi ente terbakar. Seperti lilin. Ojo koyo lilin kon, ya paham di sini ya. Kasih manfaat sama orang lain tapi dia leleh. Gak boleh ya. Masih muda kamu. Nah, nanti kamu leleh, jangan. Jangan kamu kerjanya itu seperti jarum. Tahu jarum? Jarum itu kerjanya buat baju, buat games, buat celana. Tapi dia nggak pernah pakai baju, nggak pakai games, pakai celana, ya benar? Teranjang nih jarum nih. Ada pernah jarum pakai baju? Ada pernah enggak? Tidak pernah pakai celana. Tapi buatnya apa? Kerjanya buat celana dia, buat games, buat orang supaya nutup aurat. Tapi dia nggak pernah. Jangan. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menceritakan, marartu laylata usriya bi birijal tuqradu shifahum bimaqarat min nar. Waktu saya diisrakan oleh Allah, ya, saya melihat ada banyak rijal, banyak lelaki, tuqrad syafahuhum, mulutnya ini dipotong, bimaqarat dengan gunting daripada api. Fakultu man antum, siapa kamu? Kok begitu dahsyat sekali siksa yang Allah berikan kepada kamu? Faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'tih wa nanhanis syarr wa na'tih. Kami orang yang gemar sewaktu hidup di dunia ngajak baik tapi enggak pernah ngerjakan. Ngelarang kemungkaran, ngelarang keburukan, tapi kami mengerjakan. Perhatikan di sini, Masya Allah. Dan mungkin masih banyak lagi hadis-hadis, cerita-cerita di mana ya Allah, kalau seandainya hanya sekedar mengajak akan tapi tidak mengerjakannya. Oleh karena daripada itu, Masya Allah, ini adalah bentuk waspada kepada diri kita. Ini adalah motivasi kepada kita, ya, untuk bagaimana kita harus berusaha, ya, terdepan, bagaimana bisa mengamalkan terhadap ilmu yang mungkin kita miliki. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika berdakwah, ibda' binafsik, mulainya itu dari kita sendiri. Makanya Allah katakan, ya ahliku anfusakum wa ahlikum naraku anfusakum, jaga diri kamu sendiri. Dimulai dari kita sendiri. Iya, jaga diri kamu sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu bertanggung jawab dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab atas apa yang Allah berikan tanggung jawab kepada diri kamu. Kalau kamu adalah orang yang tidak punya keluarga, maka kamu tanggung jawab dengan tubuh kamu ini. Kamu ajak kemana yang kamu punya mata?
Kamu ngajak mana kamu punya lisan? Kamu ngajak kemana? Apakah nanti kamu akan berdosa di hadapan Allah? Di saat itu, di hari itu, ya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan akan ngomong. Ya, kaki akan ngomong, kulit juga akan ngomong. Padahal kamu mengatakan, hei tanganku, hei kakiku, hei kulitku, kamu saya usahakan untuk saya lindungi supaya kamu selamat daripada neraka Allah. Kok kamu ngomong? Apa jawabnya? Bagaimana tidak? Saya telah diomongkan oleh Zat yang bisa membuat ngomong terhadap segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mulai dari kita sendiri, baru yang lain. Makanya kalau kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab, iya, ketika ada hal yang baik belum mulai daripada beliau dan keluarga beliau, baru yang lain. Sayyidina Imam Hasan Basri adalah orang yang memulai daripada beliau sendiri. Sayyidina Hasan Basri itu dikatakan beliau hidup di zaman tabi'in. Ibu beliau setiap hari membantu salah satu daripada istri Nabi Muhammad SAW. Ayah beliau membantu sahabat. Dan beliau banyak berguru daripada para sahabat. Sayyidina Hasan Basri. Satu ketika datang kepada beliau satu rombongan daripada budak. Jadi para budak itu punya komunitas. Salah satu rombongannya datang kepada Hasan Basri. Dia ngeluh terhadap perlakuan para majikan, menyiksa, menekan. Iya, tidak ada peri kemanusiaan. Terus bagaimana? Anda ulama, muta'ul kalimah, ucapan Anda dipatuhi oleh masyarakat. Saya minta setelah ini nanti kalau khutbah Jumat Anda bahas terkait masalah memberikan daripada budak. Apa fadilahnya, apa keutamanya, supaya para majikan kami memerdekakan kepada kami. Maka pulang ini orang. Jumat berikutnya beliau khutbah, belum membahas masalah itu. Jumat berikutnya beliau khutbah, belum lagi membahas. Baru mungkin Jumat yang ketiga beliau membahas. Dan subhanallah, hasil daripada bahasan beliau di saat berkhutbah, beliau menyeru, ayuhan nas, wahai manusia, siapa yang menemukan di rumah kalian ada budak, setelah saat ini saya minta untuk dimerdekakan karena fadilahnya, disebutkan fadilah-fadilahnya. Maka yang hadir sholat Jumat dengar khutbah Sayyidina Hasan Basri, ketika dia pulang di rumah dia punya budak, langsung dimerdekakan tanpa pikir panjang. Karena dapat seruan daripada seorang imam, seruan daripada Sayyidina Hasan Basri, mengena, langsung diamalkan sama masyarakat. Ada sekarang ustadz yang kayak gini. Halo, kita ngomong sampai munduk nggak ada yang diamalkan sama sekali. Atau mungkin ustadznya juga belum amal ini. Akhirnya setelah saat itu para budak itu pakai dengan baju merdeka. Jadi bajunya itu beda dengan bajunya budak. Datang ke beliau. Oh, dengan keadaan merdeka sudah beda penampilannya. Nyampe di hadapan beliau, ya Imam, jitu itaban. Wah Imam, saya datang mau memaki-maki sama kamu. Loh, ada apa saya dimaki? Bukankah saat ini kamu merdeka? Sudah tidak lagi disiksa, diperlakukan yang tidak seharusnya oleh majikan kalian. Ada apa? Kenapa Imam? Saya ngomong kepada Anda saat hari Jumat setelah kedatangan saya. Kenapa tidak hari itu langsung Anda berkhutbah? Kok nunggu setelahnya? Jadi apa? Kami disiksa tambah panjang. Kata beliau gini loh. Kamu perintahkan saya berkhutbah membahas tentang memerdekakan budak. Saya sendiri di rumah nggak ada budak. Saya mau beli budak nggak punya uang. Saya harus nabung dulu. Nabung sampai uangnya cukup. Saya beli budak, kemudian saya merdekakan itu budak. Setelah saya mulai diri saya, baru saya nyeru kepada masyarakat. Baru saya ngajak kepada masyarakat. Alhamdulillah, lihat hasilnya. Ya, semua masyarakat yang punya budak mendengar seruan saya dimerdekakan langsung, termasuk kamu sekarang jadi orang merdeka. Hakadha mereka.
Orang yang dididik sahabat dididik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Oleh karena daripada hal itu, ya Allah, berarti kita ini masih terlalu jauh. Kita terlalu jauh. Oleh karenanya, ayo kita jangan berhenti. Kita terus menambah wacana, menambah ilmu, ya, menambah dan menambah supaya ibadah yang ada pada diri kita akan semakin baik, semakin sempurna, dan semuanya akan bisa semakin murni, bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ala kullu syai'in halikun illa wajhah. Ingat, segala sesuatu akan binasa kalau kita lakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan tidak karena Allah, tapi kalau karena Allah, bakin akan tetap akan kekal. Ya, akan kekal, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat mereka, para sahabat. Kita lihat Nabiullah Ibrahim. Kita lihat mereka semuanya yang sudah benar-benar tertunduk nafsunya, tidak beramal kecuali murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Anda tidak beribadah umrah, haji kecuali mengenang daripada Nabi Ibrahim. Anda tidak berkorban, Anda tidak berkhitan kecuali daripada Nabi Ibrahim. Dan banyak. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang mendahulukan Allah dari segala-galanya. Kalau udah Allah, kalau udah perintah Allah, tidak ada tendensi, tidak ada campuran. Maka daripada itu, kita hanya berusaha, ya Allah. Kita memohon kepada Allah yang mudah, yang sulit, akan tapi bagi Allah mudah. Maka semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk supaya kita benar-benar bebas daripada nafsu, tidak ada tendensi, tidak ada tujuan dari seluruh perbuatan kita, ucapan kita, diamnya kita, bergeraknya kita, ibadahnya kita, bekerjanya kita, berumah tangga kita, bermuasyarah kita, dan seterusnya. Semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.